Sebelumnya, perkenalkan, saya Umi Fardiatul Husna. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Bu Ida. Di sini saya adalah mahasiswa magang PLP 2 dari Universitas Muhammadiyah Malang yang akan menggantikan Bu Juju pada kegiatan pembelajaran kalian selama 3 minggu ke depan. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya presensi ya. Silahkan Mbak Ninda. Abel Diandra. Hadir. Bagian bawah video Abelia terdapat lembaran-lembaran yang Hadir. Aisyah. Apakah kalian sudah belajar sedikit mengenai materi hari ini? Halo. Oke, jadi materi hari ini adalah jamur. Nah, saya harap setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, kalian dapat menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan, serta dapat menyajikan laporan hasil penelusuran informasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam keseimbangan lingkungan. Karena kalian juga belum menjawab ya. Namun saya harap pada pembelajaran kali ini kalian dapat aktif menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, nanti kalian dapat poin plus. Jika kita perhatikan, di tempe itu kan terdapat anyaman putih yang merekatkan kedelai yang satu dengan yang lain. Nah, anyaman putih tersebut yang dinamakan dengan jamur. Jamur juga berperan dalam pembuatan roti, yang mana jamur ini mengubah gula menjadi karbon dioksida dan menyebabkan adonan roti itu dapat mengembang. Dari ilustrasi yang saya berikan, ada yang bisa menjelaskan pengertian dari jamur? Silahkan. Permisi Bu, izin menjawab. Silahkan. Saya Naufal Mahendra N. Saputra, nomor absen 25. Jamur sendiri adalah tumbuhan yang tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof. Jamur ada yang bersifat uniseluler dan multiseluler. Jamur tergabung dalam kingdom fungi. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tambahan? Permisi, Bu. Saya Paulina izin menambahkan. Iya. Dan juga jamur adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil dan tumbuh sebagai hifa dan memiliki titik sel yang mengandung nukleotida. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin ada sanggahan atau tambahan lain, silahkan. Permisi Bu, izin menjawab. Saya Diva dari nomor 12. Jamur dikenal dengan istilah kapang, kamir, ragi, atau cendawan. Istilah kapang digunakan untuk menyebut jamur pada tahap reproduksi secara aseksual. Pada tahap tersebut, miselium tumbuh dengan cepat dan menghasilkan banyak spora aseksual. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, jamur sendiri itu merupakan suatu organisme eukariotik yang tergabung dalam kingdom fungi dan tidak berklorofil. Mungkin beberapa dari kalian banyak yang mengira kalau jamur itu masuk ke klasifikasi yang sama dengan tumbuhan. Namun kenyataannya tuh jamur memiliki klasifikasi sendiri. Jadi jamur itu termasuk dalam makhluk hidup, tapi tidak termasuk sebagai tumbuhan maupun hewan. Nah, kenapa sih kok jamur itu nggak termasuk ke dalam tumbuhan maupun hewan? Ada yang bisa menjawab mungkin? Karena ini juga terkait dengan ciri-ciri jamur. Ada yang bisa menjawab? Permisi Bu, izin menjawab. Silahkan, Diva. Karena tidak memiliki klorofil Bu, sehingga tidak bisa membuat makanannya sendiri. Oke. Selain ada tambahan lain mungkin dari temannya, silahkan. Saya Revalina absen 27 mau menambahkan ciri-cirinya semua anggota divisio Basidiomycota beradaptasi pada kehidupan di darat sebagai saprobot.
saproba, parasit pada organisme lain, dan mikrohiza. Lalu membentuk tubuh buah bernama basidiokarp seperti payung yang terdiri atas batang dan tudung. Di bagian bawah tudung terdapat lembaran-lembaran tempat terbentuknya basidium. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Jadi tepat sekali pemaparan dari teman-teman kalian. Ciri-ciri dari jamur basidiomycota itu antara lain yang pertama multiseluler, lalu hifanya bersekat, dinding selnya tersusun atas zat kitin, reproduksi vegetatif dengan membentuk konidiospora, sedangkan reproduksi generatifnya dengan menghasilkan basidiospora, mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat, badan buahnya berbentuk seperti payung atau kuping, dan memiliki basidiokarp. Selanjutnya ada struktur tubuh dari Basidiomycota. Mungkin dari kalian ada yang berani nyebutin nggak bagian-bagiannya itu apa aja? Silahkan. Saya Bu Chelsea, nomor absen 11. Silahkan, Chelsea. Yang pertama yaitu ada tubuh buah atau stip, merupakan suatu massa miselium yang tumbuh tegak. Yang kedua ada tudung atau pileus, merupakan bagian yang dikepang oleh stipe. Sewaktu muda, pileus dibungkus oleh selaput yang disebut velum universal yang akan pecah menjelang dewasa. Yang ketiga ada volva, adalah sisa pembungkus yang terdapat di dasar tangkai. Yang keempat adalah bilah atau lamela, merupakan bagian bawah dari tudung, berbentuk helaian dan tersusun atas lembaran. Selanjutnya ada anulus, posisinya melingkari batang berbentuk cincin. Dan yang terakhir ada gil, merupakan bagian di bawah tudung yang berbentuk bila-bila, berbentuk lembaran seperti insang, tempat basidium menghasilkan basidiospora sebagai alat reproduksi secara generatif. Terima kasih. Terima kasih, Chelsea. Dari gambar yang saya sajikan, mungkin ada yang tahu nggak bagian nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, dan seterusnya. Ada yang mau menyebutkan? Saya Bu Nadine Putri Ramadhani, nomor absen 23. Silahkan, Nadine. Yang nomor 1 itu ada tudung, yang nomor 2 itu lamela atau gills, nomor 3 itu hifa, nomor 4 itu inti sel, nomor 5 itu septa, nomor 6 miselium, dan yang terakhir nomor 7 cincin atau anulus. Terima kasih. Jadi benar ya pemaparan dari teman kalian barusan. Yang nomor 1 itu ada tutup jamur atau tudung. Lalu yang kedua itu ada lamela. Nah, kalau lamelanya itu dipotong, nanti akan kelihatan tuh bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi nomor 3 itu ada hifa, lalu ada inti sel, ada septa, dan yang nomor 6 itu ada miselium, terakhir ada cincin. Selanjutnya reproduksi dari Basidiomycota. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar reproduksi seksual dari jamur Basidiomycota. Ada yang mau menjelaskan reproduksi seksualnya? Mau menjawab. Oke, Diva silakan. dari nomor absen 12. Yang pertama, miselium plus dan miselium negatif yang masing-masing berkromosom haploid bertemu. Miselium ini terdiri atas hifa-hifa monokariotik atau berintis satu. Lalu terjadi plasmogami antara miselium plus dan miselium negatif menghasilkan miselium dengan hifa dikariotik atau berintis sel 2. Miselium dikariotik memiliki pertumbuhan yang sangat cepat sehingga mendesak pertumbuhan miselium haploid induknya. Yang ketiga, perubahan cuaca lingkungan, misalnya musim hujan atau perubahan suhu mengakibatkan miselium dikariotik membentuk tubuh buah atau basidiokarp. Miselium dikariotik yang membentuk tubuh buah ini berumur panjang. Permukaan bawah basidiokarp dilapisi oleh sel-sel dikariotik yang disebut basidium. Terjadi kariogami atau pelaburan inti yang akan menghasilkan nukleus yang diploid atau 2N. Nukleus diploid atau 2N segera membelah secara meiosis menghasilkan 4 inti yang haploid. Masing-masing basidium melakukan 4 pertumbuhan penduluran atau membentuk tonjolan yang disebut sterigma. Terima kasih. Terima kasih, Diva. Ada tambahan lain dari temannya? Silahkan. Jangan takut salah ya. Benarkan kok. Ada yang mau menambahkan? Atau jawaban dari Diva?
Ada tambahan lain nggak? Atau mau jelasin yang reproduksi aseksual? Silahkan. Permisi Bu, saya izin menjelaskan yang reproduksi aseksual. Revalina absen 27. Oke, silakan. Basidiomycota bereproduksi secara seksual terjadi dengan membentuk konidiospora. Konidia ini ialah sebuah spora yang dihasilkan dengan cara membentuk suatu sekat yang melintang di ujung hifa atau juga dengan cara diferensiasi hingga setelah itu terbentuk banyak konidia. Hifa haploid yang sudah dewasa tersebut akan menghasilkan konidiofor atau tangkai konidia. Pada ujung konidiofor itu lalu terbentuk spora. Setelah itu spora akan diterbangkan oleh karena angin. Apabila kondisi lingkungan tersebut menguntungkan, maka konidia tersebut akan berkecambah dan menjadi hifa yang haploid. Terima kasih. Terima kasih Revalina dan Diva. Jadi untuk tahapan pembentukan basidiospora pada Basidiomycota yang reproduksi seksual, yang pertama, ketika dua hifa haploid berbeda, yaitu hifa plus dan hifa min itu bertemu, kemudian dua hifa itu melakukan plasmogami atau penyatuan sel, di mana proses tersebut itu menghasilkan hifa dikarion atau berinti ganda. Nah, hifa diploid dikarion ini tumbuh menjadi miselium haploid. Miselium haploid nantinya akan tumbuh dan menghasilkan badan buah basidiokarp. Lalu terjadi kariogami di ujung hifa basidiokarp yang menyebabkan terbentuknya basidium berinti diploid 2N. Di dalam basidium terjadi pembelahan secara meiosis untuk inti diploid dengan hasil 4 inti haploid. Pada ujung basidium terbentuk 4 sterigma. Keempat inti haploid tadi bergerak masuk ke masing-masing sterigma, kemudian berkembang menjadi basidiospora. Jika basidium itu telah matang, basidiospora itu akan terlepas dan jatuh di tempat yang sesuai. Lalu basidiospora akhirnya tumbuh menjadi hifa haploid. Sedangkan reproduksi aseksual Basidiomycota itu dilakukan dengan cara hifa haploid membentuk struktur konidia melalui pembelahan mitosis yang menghasilkan konidiospora. Selanjutnya, spora akan diterbangkan oleh janin. Lanjut ke peranan Basidiomycota. Ada yang tahu nggak peranan Basidiomycota itu apa aja? Jawab. Ibu Nabila Damayanti izin menjawab. Nomor presensi 22. Silahkan. Untuk peranannya yang pertama ada Lentinus edodes dan shiitake yang ada di Cina dan Jepang. Jamur ini diproduksi secara besar-besaran untuk dikonsumsi. Lalu untuk Pleurotes yaitu jamur kayu yang hidup pada kayu atau substrat yang mengandung banyak lignin dan selulosa. Jamur ini juga dapat dimakan. Lalu ada Auricularia polytricha yaitu jamur kuping, tumbuh pada kayu-kayu yang lapuk berwarna kecoklatan, berbentuk menyerupai daun telinga. Dan jamur ini juga dapat dimakan. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan lain? Saya Ailintang dari absen 10. Silakan Ailintang. Contoh Basidiomycota yaitu Volvariella volvacea atau jamur merang yang biasanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang bergizi tinggi. Setelah itu Auricularia polytricha atau jamur kuping berwarna coklat dan biasanya dimanfaatkan untuk campuran sop atau gimlos. Setelah itu ada Amanita, merupakan jamur yang beracun bagi manusia. Oke, selain Ayu Lintang, ada yang mau menyebutkan lagi nggak
Atau ada sanggahan mungkin dari temannya, silahkan. Ilan Hawari, ada? Permisi Bu, izin menambahkan. Ya, nama ada. Nomor absen 12. Silahkan, bisa. Ada Pleurotus sp, tumbuhan pada kayu lapuk berwarna putih dan dapat dimakan. Jamur tiram itu dibudidayakan pada medium serbuk kayu. Yang selanjutnya ada Calvatia gigantea, dikenal dengan nama giant puffball, memiliki tubuh buah yang sangat besar dengan diameter lebih dari 1 meter, sehingga dapat mengeluarkan spora berjumlah triliunan. Oke, terima kasih. Ada tambahan lain? Syakila Putri bisa menambahkan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Yaudah, saya lanjut aja. Jadi peranan basidiomycota itu banyak sekali. Ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, untuk yang menguntungkan itu antara lain jamur kuping dan jamur merang atau Volvariella volvaceae yang dapat dimakan. Lalu ada jamur kayu atau Ganoderma sebagai obat atau makanan suplemen. Lalu yang merugikan itu antara lain ada Puccinia arachidis, parasit pada tanaman kacang tanah. Ada Ustilagomaidis, parasit pada jagung. Amanita ocreata yang merupakan jamur beracun dan mematikan. Lalu ada Amanita muscaria yang dapat menyebabkan halusinasi. Juga kepada kalian yang sudah hadir dan aktif pada pembelajaran kita hari ini. Setelah ini akan ada kuis yang harus kalian kerjakan dengan waktu 10 menit. Nanti ketua kelasnya bisa PC saya. Nah, untuk tugas selanjutnya, saya harap kalian juga sudah mengumpulkan review materi hari ini, terakhir nanti jam 7 malam. Pengumpulan tugasnya itu di Google Drive, untuk linknya akan saya share di ketua kelas. Jadi ketua kelas PC saya ya. Baik, Bu. Nomornya ada di room chat. Karena waktunya juga hampir habis, saya tutup pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf juga kalau ada kesalahan. Kalau ada yang perlu ditanyakan juga bisa bertanya lewat PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.